Ini part yang kedua, saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menceritakan kejadian yang tentang pernikahan ini, saudara-saudaraku. Jadi pernikahan dalam kitab Nabi Hosea yang dinubuatkan oleh Nabi Hosea ini sudah digenapi, saudara-saudaraku yang kekasih ya. Yang saya sudah katakan tadi bahwa menghasilkan 12 anak ya, yang saat ini semuanya di alam roh ya, dibesarkan oleh para malaikat-malaikat dan para tua-tua yang ada di alam roh sana, saudara-saudaraku ya. Jadi dia terpisah dengan ibunya, saudara-saudaraku, karena ibunya masih ada di bumi ya, saudara-saudaraku yang kekasih ya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ini di luar logika, tetapi itulah yang terjadi. Jadi saya minta maaf kepada mempelai-mempelai, khususnya Bunda Fei, tolong jangan mengutuk ke-12 anak itu, terutama ibu yang melahirkan ke-12 suku Israel baru yang ada di Indonesia, saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Dan mereka inilah yang akan memerintah di dalam pemerintahan 1000 tahun, saudara-saudaraku yang kekasih ya, yang dikasih oleh Tuhan. Ini nubuatan yang sudah disampaikan oleh Bapak ya, oleh roh kepada saya ketika pernikahan itu dijelaskan. Pernikahan itu, saudara-saudaraku, ketika ke-12 anak itu lahir ya, saudara-saudaraku. Jadi Angeline menjadi ratu ya, dan Immanuel menjadi pangeran atau raja, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi ini alantik yang dilantik oleh Bapak Yahweh, Bapak Elohim, Bapak Yesus Masiah atau putra Immanuel ya, Bapak Yahweh, Bapak Yesus Masiah, yang disaksikan oleh para undang, saudara-saudaraku yang kekasih ya, dan terjadi sidang ya. Sidang itu di atas ya, yang dipimpin oleh para tua-tua yang ada di kerajaan sorga bersama dengan para malaikat, dengan Bapak Yahweh ya. Dan tentang Galatia, kitab Galatia 5 ada 9 buah roh, ditambahkan tentang ketegasan. Itu adalah catatan, tambahkan ketegasan, saudara-saudara ya, saudara-saudara yang kekasih. Itu yang telah diumumkan, oleh, jadi digenapi. Jadi bukan lagi 9 tetapi 10 ditambah dengan ketegasan. Jadi ketegasan, saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, banyak pergumulan di dunia ini. Ketika Angeline datang ke tempat di mana ibunya tinggal, dia menemui ketika ibunya sedang bekerja dan dia tahu bahwa ibunya sibuk di dunia, sehingga kenapa ibunya belum naik bersama-sama dengan mereka ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan ketika ibunya sedang bekerja di rumah, dia tahu bahwa segala pekerjaan ibu rumah tangga itu dikerjakan, mulai dari kecil-kecil dikerjakan oleh ibunya. Sementara saya menyetrika, dia datang melihat pakaian istrika yang begitu banyak, dia mengasihani saya. Dan ketika terjadi karena ketika anak-anak itu datang dibarengi dengan hujan keras, dan mereka datang, dan ketika saya akan membukakan pintu, dia melihat saya karena pada saat itu hujan keras, dan anak saya yang kedua itu menendang saya, dan dia menangis melihat kakaknya yang menendang, bahwa kakak adik tidak benar menendang seorang ibu ya, karena ketidakpercayaannya ya. Karena saya katakan bahwa saya membukakan pintu adiknya dan dia menendang saya, yang katakan ini ilusi ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Itu bukan ilusi ya, tapi ini saya berbicara ya dengan di luar ya. Ini kalau orang lain mengatakan itu di luar
pemikiran manusia, tetapi itulah yang terjadi saudara-saudaraku ya. Ini bukan mimpi, tetapi ini kenyataan saudara-saudaraku yang kekasih ya. Sampai anak-anak saya, karena pada saat itu anak-anak saya untuk diajar ya, untuk diajar berdoa, maka ada pada saat itu live saya mengatakan bahwa kamu harus mendengarkan orang tuamu ya, kamu harus dengar-dengaran. Jadi pada saat Tuhan memberitahu Tuhan menegur anak-anak yang tidak taat kepada orang tuanya ya, kepada orang tuanya, karena anak-anak itu dididik untuk belajar takut akan Tuhan, dididik untuk berdisiplin melakukan ibadah setiap supaya melakukan ibadah berantai saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi anak-anak saya ini memberontak saudara-saudaraku ya. Mereka tidak percaya apa yang diberitahukan oleh roh yang menjaga saya pada saat itu, bahwa ibunya akan terangkat ya, akan diangkat secara supranatural ya, menjadi kalau sudah menjadi manusia yang supranatural akan diangkat ya saudara-saudaraku yang kekasih. Ini luar logika, tapi itulah yang terjadi saudara-saudaraku. Dan anak-anak saya pada saat itu mereka putus asa, mereka menangis kalau harus meninggalkan anak-anak saya yang di dunia harus saya tinggalkan. Dan mereka uring-uringan, mereka kalau diajak berdoa saudara-saudaraku, mereka tidak mau. Sampai pada saat itu roh yang menjaga saya pada saat itu berkata, sampai dia marah ya, seperti ketika di rumah sakit saudara-saudaraku, karena anak yang dipanggil berkali-kali untuk berdoa tetapi mereka tidak dengar-dengaran. Makanya ada ketika live saya bahwa kamu harus mendengarkan orang tuamu. Jadi itu bukan rekayasa saudara-saudara, tapi itu nyata. Tuhan sendiri yang datang di dalam rumah tangga saya untuk mengajar anak-anak saya, tetapi anak-anak saya tidak percaya dengan hal ini saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau kita belajar takut akan Tuhan, kita akan bergaul erat dengan Tuhan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, roh memberitahukan kepada kita pada siang ini supaya kita menjadi anak yang dengar-dengaran, belajar menjadi manusia yang dengar-dengaran, takut akan Tuhan, memberikan waktu kepada Tuhan pada saat berdoa ya. Kalau bekerja yang bekerja, tetapi pada saat berdoa ya berdoa sungguh-sungguh, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, karena Tuhan tahu hati kita saudara-saudaraku. Jadi belajarlah takut akan Tuhan, belajarlah memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, berikanlah waktu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, karena Tuhan akan memberikan upah kepada orang yang setia, yang memuji dan belajar takut akan Dia, sesuai dengan pembacaan kita tadi saudara-saudaraku yang kekasih. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, belajarlah takut akan Tuhan. Jadi Angelina itu secara manusiawi ya, secara kalau kelahiran di dunia itu ya tanggal 1 Februari saudara-saudaraku yang kekasih, tetapi di alam roh, di alam hari ya, satu hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 tahun, 1 tahun ya saudara-saudaraku. Sedangkan di alam roh berbeda dengan keadaan di dunia ini saudara-saudaraku yang kekasih yang dikasih oleh Tuhan. Jadi inilah penggenapan yang digenapi oleh Bapak Yahweh sendiri, bahwa firman yang dituliskan ini adalah semuanya adalah dinubuatkan ya, dinubuatkan untuk digenapi saudara-saudaraku. Jadi mungkin masih banyak firman yang belum tergenapi, dan itu akan diberitahukan oleh para malaikat-malaikat yang belum digenapi. Dan ini penggenapan kitab inilah yang terjadi dalam kehidupan seorang ibu ya, yang sudah mati haid tetapi masih melahirkan, seperti tadi pembacaan kita adalah Sarah yang sudah 90 tahun ya. Dan Bapak Abraham itu ketika mereka sudah lanjut usia, mereka melahirkan ya. Jadi Ibu Sarah pada saat itu melahirkan ya, sekalipun pada saat itu ASI saya dipera, jadi menghasilkan. Ini di luar logika saudara-saudaraku ya. Jadi pada saat itu saya sudah melahirkan itu, ASI saya diperah ya, tetapi saya itu karena ini tubuh saya yang ada di alam roh saudara-saudara, melahirkan ya saudara-saudaraku yang terkasih, melahirkan tubuh saya yang ada di alam roh ya, melahirkan 12 orang saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi itulah kalau ini di luar logika, tetapi itu nyata saudara-saudaraku ya. Jadi saya
roh saya yang ada di dalam di alam roh itu melahirkan 12 orang anak, saudara-saudara ya. Dan semuanya itu ya 12 orang. Yang pertama namanya Angelin ya. Jadi karena tubuh saya masih ada, tubuh duniawi saya masih ada ya. Jadi saya masih ada karena masih melaksanakan tugas yang ada di muka bumi untuk memberitakan firman kebenaran Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, kalau Tuhan sudah mengizinkan tubuh saya untuk dijadikan supranatural ya saudara-saudaraku, manusia supranatural, maka Tuhan akan menentukan segala sesuatunya itu. Dan itu janji Tuhan ya dan amin saudara-saudaraku. Jadi anak-anak saya kalau mendengar-dengaran, dia pun akan diangkat, dan seluruh keluarga saya akan diangkat untuk menjadikan tubuh supranatural. Janji Tuhan ya dan amin saudara-saudaraku. Tuhan tidak pernah berdusta saudara-saudaraku, tetapi janjinya ya dan amin saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kepada para malaikat-malaikat, kepada para nabi-nabi, tolong jangan dikutuk ibu yang melahirkan ke-12 anak itu ya. Kepada khususnya Bunda Fei dan Bapak Aditya Nugroho, maafkan ya. Ya, itu di luar logika saudara-saudaraku. Tetapi itulah yang terjadi saudara-saudaraku yang kekasih, sudah terjadi, sudah digenapi bahwa kelahiran putra-putri untuk Israel baru sudah lahir saudara-saudaraku yang kekasih ya. Di alam roh saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang menolong ini adalah roh yang menjaga saya sendiri bersama dengan para malaikatnya saudara-saudaraku ya. Nah, ini di luar logika. Sampai nama anak-anak saya pun dirahasiakan ya. Ya, saya diberitahukan bahwa 12 orang, tetapi semuanya hampir saya tidak hafal. Saya hanya sebagian saya hafal ya. Nah, karena saya tidak sempat mencatat pada saat saya diberitahukan saudara-saudara yang kekasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ini di luar logika, tetapi itulah yang terjadi saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasih oleh Tuhan. Ini bukan mimpi, tetapi ini nyata saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi banyak perkara yang di muka bumi ini kita tidak mengerti, tetapi kita memohon pertolongan kuasa roh yang kudus untuk memberikan pengertian kepada kita. Maka pada saat kita berdoa, kita meminta petunjuk, memohon pertolongan kuasa rohnya yang kudus untuk menerangi akal dan pikiran kita, supaya kita diterangi akalnya, pikiran kita, supaya diberikan hikmat untuk mengetahui rahasia-rahasia sorgawi saudara-saudaraku yang kekasih, yang telah yang masih dirahasiakan ya saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kiranya saudara-saudaraku tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Dia adalah Tuhan satu-satunya yang tetap sabar ya. Sekalipun Dia itu Tuhan, Dia telah datang ke dunia ini, dan kita akan memperingati sebagai hari pengorbanannya, hari Paskah saudara-saudaraku. Dia telah disalibkan, Dia telah dipukul, Dia telah dianiaya, diludahi, Dia berikan mahkota yang palsu. Sekalipun mahkotanya di surga itu banyak, tetapi dimahkotai oleh mahkota duri, oleh manusia yang berdosa memahkotainya. Karena mereka tidak percaya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, maka mereka memberikan mahkota itu. Karena mereka mengejek Dia, mereka menghina-hina Tuhan yang datang menyelamatkan Dia. Mereka tidak percaya. Itulah orang-orang yang tidak percaya ya. Sudah diberitahukan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini, masih kita tidak percaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi, tetaplah percaya, tetaplah andalkan Tuhan, tetaplah datanglah kepadanya, bersujudlah di bawah kaki salibnya, andalkanlah Dia, pujilah Dia, merendahkanlah diri dengan berkuasa saudara-saudaraku. Karena Tuhan tahu hati kita, Tuhan mencari hati kita saudara-saudaraku. Tuhan tahu isi hati kita saudara-saudaraku yang kekasih. Tetaplah percaya, tetaplah andalkan Dia, karena Dia baik. Tuhan yang kita puji, Tuhan adalah Raja yang adil. Dia yang telah menyerahkan tubuhnya untuk dosa dan kesalahan kita. Kita percaya, kita tetap andalkan Dia, kita memuji Dia siang dan malam. Ya, kita berikan waktu walaupun kita sibuk bekerja, tetapi kita harus luangkan waktu untuk memuji Tuhan yang memberikan nyawa kepada kita. Kita masih ada pada saat ini, itu karena kasih karunia Tuhan.
saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi tetaplah menjadi pendoa-pendoa syafaat, menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, seperti hukum yang diberikan kepada kita, 2 hukum besar, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap apa yang ada padamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dan segenap genap saudara-saudaraku. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita harus mengasihi orang yang memusuhi kita pun kita harus kasih. Kita doakan dia supaya mereka sadar, mereka bertobat, dan mereka kembali ke jalan yang benar, supaya mereka tidak binasa, tetapi mereka memperoleh keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan manusia. Di luar Tuhan Yesus, manusia akan binasa, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi belajarlah, saudara-saudaraku yang sudah divaksin, belajarlah, andalkanlah Tuhan, bahwa vaksin yang kalian diberikan itu adalah suntikan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya, atau vaksin atau infus, ya saudara-saudaraku. Jadi belajarlah, undanglah kuasa Rohnya yang kudus, darahnya yang kudus, supaya kalian disucikan, dikuduskan, dan belajarlah merendahkan diri. Mintalah petunjuk kepada Bapak Yahweh, Bapak Elohim, Bapak Yesus Masiah, dan Rohnya yang kudus akan memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Kiranya damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan akan memberkati orang-orang yang setia, dan Tuhan akan memberikan upah kepada kita sesuai dengan firman kebenaran Tuhan yang terambil dari Wahyu 18. Saudara-saudara yang terkasih, ya, ayatnya selesai. Ya, jadi Wahyu 22, ya, upah yang akan diberikan bagi orang-orang yang setia mengikut Tuhan, ya. Saudara-saudaraku, dari Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku akan membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang yang menurut perbuatannya. Jadi ini adalah janji Tuhan. Jadi sesuai dengan perbuatan kita, Tuhan akan memberikan upah, baik orang yang setia maupun yang tidak setia. Disitulah Tuhan akan memberikan upah kepada orang yang takut akan Tuhan maupun yang orang yang tidak takut akan Tuhan. Di sini Tuhan akan memberikan upah kepada kita yang belajar takut akan Tuhan. Upah kita yang belajar takut akan Tuhan, yang melakukan segala perintah-perintah Tuhan dan melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan, adalah kita akan diberikan upah untuk masuk ke dalam kerajaan surga, saudara-saudara. Tetapi orang yang tidak setia, orang yang tidak melakukan dan menduakan Tuhan, mereka akan masuk ke dalam api yang kekal, saudara-saudara. Itu adalah upah bagi orang yang tidak percaya, yang tidak sombong dan angkuh, karena tidak percaya apa yang Tuhan sudah membuatkan, apa yang Tuhan sudah firmankan kepada kita. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus. Biarlah namanya semakin ditinggikan, semakin diagungkan, karena Dia adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mulia, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Dia yang memiliki hidup kita, Dia yang membimbing kita supaya kita hidup benar. Saudara-saudaraku yang kekasih, belajarlah setia, belajarlah takut akan Tuhan, karena Tuhan yang kita puji adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang senantiasa menggembalakan kita, menuntun kita. Kadang kita tidak sadar, ya saudara-saudaraku. Tetaplah berkomunikasi, karena Tuhan itu bisa diajak berkomunikasi, saudara-saudara. Apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan, mintalah kepada Bapa Yahweh, Bapa Elohim, maka Dia akan memberikan kuasa Rohnya yang kudus untuk menuntun apa yang akan kita lakukan, saudara-saudaraku yang kekasih. Belajarlah takut akan Tuhan, lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, maka kita akan diberkati, kita akan diberikan upah sesuai dengan janjinya pada Wahyu 22 ayat 12, saudara-saudara. Janji Tuhan, ya dan amin.
Terpuji-pujilah nama Tuhan. Biarlah dia semakin diagungkan, semakin ditinggikan, semakin dia muliakan. Dan setiap manusia percaya kepadanya, dan manusia tidak akan binasa karena mereka percaya dan mengandalkan Tuhan dan mengakui dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan. Maka dia bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menolong dan memberkatinya. Terpuji-pujilah namanya. Kehendaknya jadi, bukan kehendak kita. Haleluya, haleluya, amin.